Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami sudah diberikan satu kesempatan untuk memahami firman Tuhan secara virtual. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan baik fisik maupun rohani untuk kami hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami para pendengar boleh mencernanya dengan baik, dan berikan kami semua satu ketaatan yang mengubahkan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jalannya pemahaman Alkitab pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kemarin Paulus memberikan satu nasihat begitu. Nasihatnya apa? Ikutilah teladanku, begitu kan? Sama seperti aku meneladani Kristus. Nah, bagi saya sih itu sesuatu yang sifatnya paradoks gitu. Tetapi memang harus begitu. Jadi apa tanda saya sudah meneladani Paulus? Ya, ketika saya sudah mulai meneladani Kristus gitu. Nah, hari ini kita baca dari Filipi 3:18 sampai 21. Sudah semua? Filipi 3:18 sampai 21. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah kewargaan surga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, kita bicara tentang pertama-tama kerinduan Paulus. Dia tidak lagi bicara tentang kerinduan bagi hidupnya dia, tetapi sekarang dia beralih di dalam kerinduan dia terhadap orang lain juga. Nah, tetapi kerinduan terhadap orang lain itu tidak jauh-jauh dari kerinduan dia secara pribadi, yaitu apa? Paulus rindu mengejar persekutuan dengan Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 9 sampai 14 yang 2 minggu, sebulan yang lalu kita bahas kayak gitu. Bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya, bukan seolah-olah aku menangkapnya, tetapi aku mengejarnya supaya aku boleh ditangkap oleh Kristus. Nah, ketika Paulus mengejar Kristus, mengejar persekutuan dengan Kristus, kita lihat pola pikir dan pola hidupnya berubah. Di ayat yang sebelumnya, 7-8 pasal 3. Nah, bagi Paulus, ini bukan sesuatu yang sifatnya pilihan. Sesuatu yang sifatnya unik, begitu. Dalam arti begini, itu hanya bisa dinikmati oleh Paulus, atau itu boleh dipilih oleh orang yang mau, enggak. Tetapi perubahan pola pikir dan perubahan hidup dan kerinduan hati yang ingin mengejar Kristus adalah sebuah kebenaran yang dimiliki oleh setiap orang yang ditangkap oleh Kristus. Dan itu bukan sekedar berdasarkan pengalaman Paulus, enggak. Tetapi itu adalah pengajaran seluruh Alkitab. Ketika hati dan pikiran kita, roh kita diberikan hati dan roh yang baru, yang taat, di situ ketika kualitas internal manusia berubah, di situ seluruh kehidupan manusia berubah.
Artinya apa? Artinya ini sesuatu yang sifatnya objektif. Jadi karena itu sesuatu yang sifatnya objektif, maka Paulus mengajak jemaat untuk melakukan hal yang sama. Dan teladan yang terdekat adalah siapa? Ya teladani Paulus sebagai dan pemimpin-pemimpin rohani yang lain gitu. Nah, tujuan teladan Paulus adalah agar orang lain meneladani Kristus, bukan meneladani dirinya sendiri. Jadi apa bukti orang sudah meneladani Paulus dengan benar? Ya dia meneladani Kristus, bukan melihat Paulus, tetapi dia melihat Kristus. Dan Paulus menghendaki ada sebuah kesegeraan, ayo cepat, jangan nanti-nanti, untuk masuk ke dalam satu proses pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Saya tidak mengatakan kita harus karbitan, gitu kan? Dikarbit apa kita bertindak cepat, tetapi hasil itu Tuhan yang menentukan sekali lagi. Tetapi tanggung jawab kita adalah mari kita berusaha dengan segera, gitu kan, sesuai dengan kuasa Tuhan yang mendorong kita, yang mengerjakan baik di dalam kita kebaikan maupun perbuatan gitu. Nah, ini tujuan keteladanan Paulus. Nah, lalu di ayat yang ke-18 yang kita mau mulai masuk hari ini nggak akan panjang sih, cukup singkat gitu, karena tidak terlalu sulit. Gitu. Nah, Paulus mengatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, yang kunyatakan pula sekarang sambil nangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Karena Paulus melihat bahwa dampak dari orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus adalah kebinasaan, maka dia memiliki satu kedukaan, dikatakan itu kerap kali. Jadi ini sesuatu yang sifatnya berulang-ulang dinyatakan, diingatkan kepada orang-orang dan seterusnya, kepada jemaat dan seterusnya. Diingatkan apa? Diingatkan banyak orang loh yang hidupnya di luar Kristus. Banyak orang loh yang hidupnya akan binasa. Itu bukan satu kali, dua kali, tetapi dikatakan kerap kali kunyatakan kepadamu. Dan ketika Paulus mengatakan kerap kali, gitu kan? Kenapa dinyatakan kerap kali? Tujuannya jelas, mendorong jemaat untuk memberitakan Injil dengan segera. Kenapa masih banyak orang yang binasa? Gitu. Dan yang kedua, tujuannya untuk mensyukuri keselamatan yang jemaat terima dan bertanggung jawab terhadap keselamatan yang diterima. Jadi banyak orang loh yang di luar salib Kristus, yang berseteru salib Kristus, beda sama kamu. Kamu sekarang udah nggak seteru lagi. Nah, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu apa? Beritakan Injil. Gitu. Maka Paulus sampai senang sekali meskipun Injil itu diberitakan bahkan dengan maksud yang tidak baik sekalipun, asal apa? Asal beritanya benar. Karena yang penting bukan di pemberitanya, tetapi yang penting di beritanya itu. Ketika beritanya diterima, orang menerima Kristus, maka orang bisa bertobat. Begitu, nah, itu jauh lebih penting gitu. Lalu dia katakan sambil menangis. Nah, kata klaio yang dikatakan sambil menangis itu dipahami meratap tanda berduka. Jadi kalau kayak kita itu ya, ditinggal mati sama pasangan kita atau orang kita cintai, ditinggal mati, meninggal sama orang tua kita, begitu, atau siapapun yang kita kasih, kita sedih, kita meratap begitu loh. Nggak ada yang suka, seneng gitu, nggak ada. Nah, maksudnya Paulus sambil menangis, menangisnya itu kayak orang meratapi orang yang mati. Jadi Paulus ketika dia meratapi orang-orang yang akan binasa, siapapun dia, yang tidak dikenal sekalipun, begitu, dia meratapi seperti dia kehilangan orang yang dikasihinya itu. Nah, sambil mencintai itu, secara konteks itu cuma menunjukkan apakah Paulus mencintai orang-orang yang berdosa sama seperti Kristus juga mencintai mereka. Mencintai kita juga, yang menginginkan
kita dan umatnya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih itu dimiliki pula oleh Paulus. Maka ketika dia mengingat orang-orang yang akan binasa itu, dia melihatnya dengan kacamata kasih. Makanya dia berduka cita. Hasilnya apa? Hasilnya dia tidak cuek. Dia melakukan perjalanan misi 3 kali dengan segala macam kesulitannya. Kenapa? Karena dia mengasihi orang berdosa. Dan sedih kalau sampai mereka itu binasa. Pertanyaan kita buat hari ini, apakah kita punya emosi yang sama terhadap orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Apakah kita ketika melihat orang saudara kita lah, atau mungkin jemaat di dalam gereja kita yang mungkin belum mengenal Kristus, perasaan kita kayak apa? Biasa aja begitu kan? Yang penting dia kebaktian, yang penting dia ini tidak perlu dilihat kembali imannya sudah betul atau belum, dia sudah lahir baru atau enggak perlu dicek. Yang penting sudah pelayanan dan sebagainya. Atau ya barangkali lebih buruk dari itu, dia kenal orang-orang di sekitar kita kenal Kristus atau enggak kenal Kristus, ya kita diam aja, begitu, cuek. Begitu. Yang penting kan saya masuk surga. Atau yang lebih bagus sedikit, yang penting saya dan keluarga saya masuk surga. Nah, itu ada satu hamba Tuhan mengatakan, istilahnya dia sih lucu juga, gitu. Itu namanya nepotisme rohani, dia bilang. Yang diajak kita cuma yang ada hubungannya sama keluarga, yang enggak usah, itu kan kayak nepotisme, gitu. Jadi isi hati kita begitu terhadap jiwa-jiwa yang tersesat itu, terhadap jiwa-jiwa yang dikasih Kristus itu menentukan seberapa besar gairah kita dan usaha kita untuk memberitakan Injil. Semakin kita sedih, semakin kita bersuka cita atas keselamatan yang kita terima, semakin kita berduka melihat orang yang binasa. Semakin kita berduka melihat orang yang binasa, semakin besar gairah kita bicara logika, semakin besar gairah kita untuk apa? Berusaha memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita temui. Begitu, bukan berarti secara gegabah. Enggak, tentu kita memberitakan secara strategi, secara bijaksana, mungkin step by step, tidak perlu satu kali surut semua, begitu, karena itu juga mungkin juga kontraproduktif dan kita harus berhati-hati dengan lingkungan di sekitar kita dan sebagainya. Gitu. Tetapi ada passion untuk memberitakan Injil. Ada passion untuk membawa orang ke dalam kebenaran. Dan jika kita sendiri tidak memahami bahwa kebinasaan kita dulu, kalau kita tidak ditangkap oleh Kristus, ya kita sulit memiliki kerinduan yang mendalam untuk memenangkan jiwa. Gitu. Jadi ke gereja boro-boro mau melayani, bahkan mungkin mintanya dilayani. Begitu. Kenapa? Karena cara berpikirnya, hatinya I am something. Begitu. Aku adalah sesuatu bagi orang lain. Begitu. Sedangkan Paulus beranggapan orang lain itu sesuatu buat dia. Bahkan saking sesuatunya, dia mengatakan berhutang untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang Yunani maupun non-Yunani, baik orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Maka aku memberitakan Injil kepada mereka. Nah, dikatakan kenapa saya berduka? Karena bukan dia tidak dilayani. Paulus berduka bukan karena dia tidak diperhatikan. Wah, dia diperhatikan sangat oleh jemaat-jemaat di Filipi yang selalu mendukung dia di dalam pelayanan. Perhatian mereka besar. Jadi, tidak ada alasan Paulus berduka cita karena tidak diperhatikan. Andai kata tidak diperhatikan pun dia juga tahu bagaimana hidup. Nanti di pasal yang keempat dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelebihan. Jadi itu bukan lagi masalah besar buat Paulus begitu.
Tetapi kedukaannya adalah karena banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, seteru itu ektros, yang artinya kebencian, permusuhan, menjadi lawan atau melawan Allah di dalam pikirannya, bukan sekedar perbuatannya. Jadi jangan dibayangkan yang menjadi seteru salib Kristus itu orang-orang yang membakar gereja, menganiaya jemaat dan sebagainya, bukan itu. Gitu. Tetapi orang-orang yang secara pemikiran, meskipun moralnya baik, tetapi secara pemikiran mereka tidak mengenal Allah gitu. Makanya yang dideketin Pak, yang diinjilin Paulus juga orang-orang terpelajar yang mungkin filsuf dan sebagainya, maka dia berdebat di Areopagus dan sebagainya begitu. Nah, kenapa? Karena orang yang buat dia menjadi seteru Allah bukan orang yang menganiaya jemaat, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi dapat dipahami, orang menjadi seteru Allah adalah orang-orang yang tidak sejalan atau bertentangan dengan pikiran dan kehendak Allah, baik itu di dalam perbuatan-perbuatan mereka, maupun di dalam pemikiran-pemikiran mereka, di dalam pengajaran mereka, di dalam filosofi hidup mereka, di dalam kepercayaan-kepercayaan mereka. Nah, itu yang dibuat yang dibilang Paulus sebagai seteru dari salib Kristus, dan itu yang membuat Paulus sedih. Jadi kita melihat bagaimana hati Paulus yang berbelas kasihan kepada orang yang tidak percaya. Nah, ini yang tadi saya katakan, bahkan Paulus merasa dia berhutang Injil kepada mereka. Dan hutang itu mendorong kita untuk melunaskan gitu. Ya kecuali kalau kita kayak orang sekarang gitu yang hutang lebih galak daripada yang nagih, nah itu lain urusan gitu kan. Nah itu mungkin juga kita sekarang gitu. Kita hutang Injil tapi begitu diajak PI marah-marah begitu kan, tidak punya waktu begitu. Itu kerjaan hamba Tuhan, bukan kerjaan saya. Nah itu yang hutang lebih ditagih lebih galak daripada yang nagih itu gitu kan. Ya. Apakah kita ganggu begitu? Jika kita tidak mengganggu, merasa annoyed begitu dengan perasaannya sendiri, saya berhutang dengan mereka loh. Itu mereka itu tanggung jawab saya sampai mereka binasa karena saya tidak memberitakan Injil kepada mereka. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa orang yang hidupnya binasa? Apakah yang hidupnya sudah mati? Kalau sudah mati tidak bisa diberitakan Injil. Ngapain? Itu waktunya udah habis, dia udah pada deadline begitu. Nah, orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus adalah orang-orang yang Paulus kemudian menjelaskan di ayat 19. Dan ini yang nanti kontras dengan kewargaan kerajaan surga. Katakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Jadi ini pola hidup orang yang atau akhir dari itu destiny atau akhir dari orang-orang, kehidupan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Jadi orang yang binasa bukan sekedar yang nantinya binasa di neraka, bukan sekedar nanti, tetapi yang sekarang pun sudah nampak tanda-tanda bahwa dia akan binasa. Nah pertanyaannya kemudian bagaimana kehidupan orang yang berakhir pada kebinasaan itu? Paulus mulai membreakdown, gitu kan? Orang-orang yang nantinya akan binasa itu pola hidup sekarangnya kayak apa? Nah, setidaknya Paulus di dalam surat Filipi menyatakan ada 3 ciri orang yang akan berakhir di dalam kebinasaan, yaitu dikatakan adalah Tuhan mereka ialah perut mereka. Yang dipikirkan adalah masalah-masalah jasmani aja, bagaimana saya cari uang, bagaimana saya membangun rumah tangga bahagia, gitu kan? Mau pakai Kristus, mau pakai enggak, itu urusan nanti. Yang penting saya bahagia dulu. Bagaimana saya hidup enak, bagaimana saya bisa terlepas dari kesulitan-kesulitan masalah keuangan. Yang
penting itu financial freedom, gitu kan. Bukan saya bekerja untuk uang, tetapi bagaimana uang bekerja untuk saya. Berpikir seperti itu silahkan, tetapi jangan sampai kita hanya memikirkan hal tersebut sampai apa? Sampai kita kehilangan hal surgawi dan kita tidak memikirkan bagaimana kehidupan rohani kita. Dan ketika kita mulai memikirkan kehidupan rohani kita, paling kalau saya kaya pasti saya rohani. Loh, kok bisa? Nanti uangnya saya sumbangkan gitu kan untuk gereja dan pikir kita cukup begitu. Salah, itu pun sama menggunakan hal jasmani untuk berbicara masalah rohani. Tuhan tidak menghendaki cara berpikir yang demikian dan tidak menghendaki perilaku rohani yang demikian. Tetapi sama seperti Paulus, bagaimana kita terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang menjangkau dan memuridkan orang lain, menjadi saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan. Nah, perut itu dipahami sebagai di dalam perjanjian lama begitu. Kalau bicara perut begitu kan, itu dipahami sebagai seringkali simbol mentalitas dan pikiran begitu. Itu cara berpikir orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi kalau mau perut mereka ya berarti maksudnya apa? Mental mereka dan pikiran mereka itu ya memikirkan yang dipikirkan itu urusan pribadi mereka sendiri begitu. Memikirkan dan mengikuti keinginan-keinginan pribadi aja. Keinginan Tuhan ya diabaikan begitu. Bukan mereka tidak punya Tuhan, punya. Paulus mengatakan bahwa orang yang binasa itu punya Tuhan kok. Lalu Tuhannya siapa? Tuhannya perut mereka sendiri. Jadi siapa Tuhan dari orang yang binasa? Ya dirinya sendiri. Ya minta seorang tolong baca Roma 16 ayat 18. Bisa minta seorang baca yuk Roma 16 ayat 18. Minta seorang baca? Siapa aja boleh? Roma berapa, Pak? Roma 16 ayat 18. Itu yang di situ di flyer. Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, jadi justru orang-orang yang semacam itu bukan orang-orang yang jahat, tetapi bahkan menjadi pengajar-pengajar di dalam masyarakat dan di dalam bahkan mungkin di dalam gereja begitu. Kalau kita baca ayat 17 gitu kan. Ayat 17 coba kita baca orang itu bagaimana kita harus menyikapi mereka. Seorang yang tadi wanita ya, sekarang pria yang baca coba ayat 17-nya. Pria kali ini pria. Roma 16 ayat 17. Siapa aja yang ready yuk? Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nah itu orang-orang yang dikatakan melayani perut mereka. Bentuknya apa? Bentuknya orang yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Pengajaran Injil yang benar yang telah diterima. Nah, Paulus mengatakan bagaimana? Ayo dirangkul dong. Begitu kan? Jadikan mereka, kita harus kasihi mereka. Ayo rangkul dong. Mari kita jadikan mereka bersama-sama dengan kita. Enggak loh. Paulus dengan tegas katakan sebab itu hindarilah mereka. Jadi hati-hati. Gereja itu memang tempat orang berdosa membenahi pikiran dan pengajaran mereka. Tetapi jangan jadikan mereka konteksnya adalah pengajar-pengajar. Gitu. Nah itu kalau mereka dalam konteks mereka diajar, enggak apa-apa. Tapi jangan jadikan berikan mereka jabatan-jabatan pelayanan sebelum jelas pengajaran mereka. Jadi deteksi terus
cek terus pengajaran mereka dan kehidupan kerohanian mereka. Lalu dikatakan kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, kemuliaan itu di dalam orang di dalam budaya Romawi, mulia itu bisa dipahami kalau dikatakan orang itu punya kemuliaan begitu, itu dipahami sebagai reputasi, integritas. Jadi kalau kemuliaan mereka ialah aib mereka, berarti integritas kehidupan mereka, reputasi mereka itu ya dosa-dosa mereka dan hal-hal yang memalukan. Dari itu kerjaannya itu ya pokoknya berdosa, bukan sekedar perbuatan tetapi pikiran yang macam apa, bukan sekedar perbuatan yang baik, tetapi prinsipnya adalah segala sesuatu yang menjadi seteru salib Kristus. Logika yang memalukan, perbuatan-perbuatan moral yang melakukan itu apalagi dan sebagainya. Nah itu, maka di dalam surat-surat kayak Korintus begitu, Paulus menegaskan ada dua macam hikmat, yaitu hikmat surga dan hikmat duniawi. Kita jangan hidup seperti menggunakan hikmat duniawi, karena itu apa? Itu mempermalukan. Bahkan sebaliknya Tuhan buat hikmat orang yang tidak berhikmat untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Maksudnya orang yang berhikmat secara duniawi. Di hadapan Tuhan hal semacam itu memalukan. Nah, pikiran mereka semata-mata tertuju pada pemikiran duniawi. Jadi apa yang dipikirkan hanya ada di dalam kehidupan dunia ini aja. Dia tidak memikirkan sesuatu yang ada di atas. Maka Tuhan Yesus sendiri juga menegaskan atau menasihatkan kepada para pengikutnya, jangan kamu khawatir. Takut itu bukan dosa loh ya. Takut itu bukan dosa. Yang dosa itu khawatir begitu loh. Dan apa? Apa itu bedanya khawatir sama dosa? Khawatir itu ketakutan yang berlebihan. Khawatir itu ketakutan yang membawa kita pada pikiran dan tindakan yang salah. Membuat kita tidak, yang kalau seharusnya bertindak, kita tidak bertindak. Atau ketika kita bertindak pun tindakan kita salah. Karena yang Tuhan kehendaki adalah, kadang Tuhan tidak, ketika kita takut, kadang Tuhan tidak menghilangkan ketakutan kita. Tetapi memberikan keberanian kita untuk melangkah takut. Orang yang berani bukan berarti orang yang hilang ketakutannya, tetapi mengatasi ketakutannya yang meskipun masih ada. Dengan apa? Dengan keberanian melangkah bersama dengan Tuhan. Spiritualitas yang sejati diabaikan. Kenapa ya? Karena dipikir yang dunia ini tok kok begitu. Jadi Tuhan mereka, perut mereka, kemuliaan mereka, aib mereka, pikiran mereka semata-mata duniawi, itu adalah satu hal yang diungkapkan 3 kali oleh Paulus. Begitu. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 20, kita sudah hampir selesai nih. Makanya saya bilang hari ini singkat, gitu, karena kalau digabung sama kemarin terlalu panjang. Gitu. Jadi terpaksa kalau digabung sama yang minggu depan, udah beda urusannya. Jadi apa boleh buat, begitu kan? Nah, dikatakan kemudian, Paulus mengatakan di ayat yang 19, di ayat yang ke-19, sebentar ini belum kelewatan nih. Jadi, mari kita bandingkan dengan kehidupan Paulus sebelum dia percaya. Jadi spiritualitas sejati yang diabaikan itu bukan berarti orang tersebut tidak memiliki agama atau tidak berada di dalam ruang lingkup religiusitas. Mungkin iya, sama seperti Paulus begitu loh. Yang dipikirkan kan hal-hal duniawi aja. Perbuatan-perbuatan yang melakukan Taurat dan sebagainya. Tetapi Kristusnya dilupakan sama Paulus. Gitu. Makanya kesalahan Paulus bukan salah baca kitab suci. Bukan kitab suci yang dibacanya salah. Kitab sucinya betul. Bacanya yang salah, menafsirkannya yang salah. Dia kehilangan Kristus di dalam penafsiran-penafsirannya. Jadi jangan dipikir ketika kita berada di dalam lingkungan-lingkungan Kristen, itu sudah otomatis kita memikirkan segala hal yang perkara surgawi. Belum. Justru kadang jebakan-jebakan itu malah semakin dalam. Kita merasa religius, kita merasa rohani.
di mata kita, tetapi di mata Tuhan sebenarnya enggak. Nah, itu yang dialami Paulus. Paulus belajar dari masa lalu yang dia tinggalkan. Dia tidak mau kembali ke masa lalu yang lama, begitu. Aku melupakan, maka itu dia mengabaikan masa lalunya dia. Bukan berarti tidak diungkap, bukan berarti tidak diingat. Tetapi ya sudah itu ditinggal di belakang, dia tidak mau balik lagi ke situ. Mengapa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau Paulus bicara karena itu, begitu kan, karena kewargaan kita, dia ingin mengkontraskan dengan yang 19. Jadi orang yang hidupnya memiliki kewarganegaraan surga, begitu, kewarganegaraan kerajaan Allah, hidupnya jangan kayak begitu, jangan kayak ayat yang di 19, begitu. Paulus mencoba menjelaskan bahwa orang percaya bukan orang bukan warga dunia. Jadi apa? Jadi harus hidup berbeda dengan dunia meskipun secara fisik kita tinggal di tengah-tengah orang dunia. Nah, kata kewargaan itu memakai kata politeuma. Yang artinya apa? Artinya seseorang warga negara yang bukan serang itu, seorang warga negara yang tunduk kepada hukum negaranya. Kalau saya warga negara Indonesia, maka wajib dan tunduk kepada hukum negara Indonesia. Nah, tapi hati-hati. Jangan dipahami begini. Kalau saya orang Indonesia, tinggal di Amerika, kita tunduk di dalam hukum Amerika atau hukum Indonesia? Kalau kita tinggal di Amerika. Kalau di Indonesia setirnya kan kanan gitu kan, di Amerika kiri. Karena kita warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika, lalu kita setirnya setir kiri gitu kan, setir kanan gitu kan. Betul nggak? Kan nggak begitu. Jadi, Pak, kalau gitu kan, kalau kita ini kan warga negara surga nih. Tapi kan kita tinggal di dunia. Itu karena orang Indonesia tinggal di Amerika, tunduk hukum Amerika. Jadi karena kita warga negara surga, sekarang tinggal di dunia, ya sekarang kita tunduk pada pada hukum dunia begitu. Bukan hukum surga. Jadi tidak salah kalau saya kayak dunia, kan saya tinggal warga negara saya meskipun surga, tapi kan saya tinggal di dunia. Jangan dipahami begitu. Gitu loh. Nah, itu kan memahami analogi yang salah. Mengapa? Nah, ini menurut saya. Dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah. Allah yang ciptakan dunia ini. Nanti, ketika Yesus datang kedua kali, dunia ini diubahkan menjadi langit dan bumi yang baru. Jadi kita tidak dibawa ke sana loh. Kita tetap di dunia ini yang diubahkan. Kenapa? Pada dasarnya dunia ini milik Allah kok. Bukan milik iblis. Jadi kalau kita menyembah iblis, kayak Tuhan Yesus menyembah iblis, maka seluruh dunia jadi milikmu. Dunia itu milik Allah, yang Tuhan yang ciptakan. Tetapi milik Allah itu yang dirusak oleh dosa. Jadi hukum dunia ini yang berlaku itu seharusnya hukum kewarganegaraan surga. Begitu. Seharusnya. Tetapi karena dosa, maka apa? Maka orang-orang yang seharusnya menjalankan hukum surga, begitu kan? Nah, tidak menjalankan hukum surga, malah menjalankan hukum dunia. Nah, kita ini ilustrasi ya. Nah, kita ini orang-orang yang disadarkan begitu. Kita ini sekarang tinggal di dalam dunia yang milik Allah, yang seharusnya memperlakukan hukum-hukum surga, kebenaran-kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan ikuti hukum dunia ini, malah kita ikut-ikutan. Mereka yang salah, kita sudah dibenarkan, malah kita yang ikut-ikutan yang salah. Kan
Tidak logis begitu. Jadi ini logikanya begitu. Kenapa logika yang pertama tadi itu tidak bisa dipakai? Justru mereka yang keliru, bukan kita yang keliru. Kita itu hidup di dalam negara sendiri, di dalam dunia yang dijadikan oleh Tuhan. Tetapi di sekitar kita itu dirusak oleh dosa. Nah, seorang lagi baca Yohanes 18 ayat 36. Enggak, seorang baca yuk, terserah. Enggak, seorang baca Yohanes 3 Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari sini, dia sedang membandingkan antara kerajaan surga yang rohania dengan kerajaan jasmani yang jasmania. Jadi jangan disamakan dengan konteks yang tadi saya bicara gitu. Nah, Filipi itu letaknya di Turki gitu. Di daerah Yunani sana Turki sana begitu, modern. Tetapi dia adalah koloni dari wilayah Romawi. Jadi pola hidup jasmani tentunya yang berlaku bagi warga negara Filipi adalah pola hidup yang berlaku pada warga negara Romawi yang hidup di Italia sana, yang di Roma. Meskipun orang Filipi mungkin bukan orang Italia asli, bukan orang Romawi asli, mereka kan orang jajahan. Tetapi pola hidup mereka harus sama seperti orang Romawi yang asli. Mereka menjalankan kehidupan, mungkin berpakaian, menggunakan bahasa yang diizinkan oleh orang-orang Romawi, yang kalau bahasa sehari-hari lingua francanya bahasa Yunani, lalu bahasa-bahasa kenegaraan, bahasa-bahasa dokumental, administratif, memakai bahasa Latin, dan sebagainya. Begitu tidak boleh pakai bahasa Latin, pakai bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Wah, itu bisa dianggap sebagai tindakan subversif, itu yang pemberontakan. Bahasa Latin digunakan bahasa resmi pemerintahan, kok dokumen-dokumen, kok kamu malah pakai bahasa Yunani, maksudnya apa? Begitu. Ya. Pola pemerintahan, pola kehidupan selayaknya berlaku seperti kehidupan orang-orang Romawi asli yang ada di Roma, yang ada di Italia. Nah, sama. Hidup kita sebagai warga negara surga kontras dengan hidup yang binasa. Mengapa? Tuhan kita ialah Kristus. Bukan perut kita, bukan keinginan kita, bukan pemikiran kita. Tuhan kita itu Kristus. Maka praktekkan, letakkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang ada di dalam Kristus itu di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita juga. Kenapa? Supaya kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri. Tetapi kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang mementingkan kepentingan Allah, kepentingan Tuhan. Sama seperti Kristus, yang hati yang mendorong Kristus untuk berinkarnasi, karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan jiwa-jiwa yang akan binasa. Dia mengasihi orang yang binasa. Dia berduka melihat orang yang binasa. Maka dia berinkarnasi dan mati menebus kita semua. Dan pikiran dan perasaan itulah yang kemudian dimiliki juga oleh Paulus, yang hidupnya dipertemukan dan dipersatukan dengan Kristus. Pikirannya dipersatukan dengan pikiran Kristus. Perasaannya dipersatukan dengan perasaan Kristus. Maka seperti pokok anggur, cabang anggur yang menempel pada pokoknya, maka seluruh berkat rohani di dalam surga itu yang disediakan Allah bagi kita, Bapa bagi kita, kita terima melalui Kristus. Hasilnya apa? Berkat rohani itu. Kita semakin hari memiliki perasaan seperti Kristus. Pikiran kita semakin hari sama seperti pikiran Kristus. Kemudian dampaknya apa? Kehidupan kita semakin hari semakin diubahkan sama seperti Kristus.
yang makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Maka pikiran semacam itu, passion semacam itu menjadi pikiran dan passion kita. Makanan kita juga adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya, baik itu di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, di dalam studi kita, maupun di dalam profesi-profesi kita. Kemuliaan kita adalah Kristus. Ketika Kristus dimuliakan, itulah kemuliaan kita. Apa yang ingin kita capai dan apa yang ingin kita raih adalah Kristus dimuliakan melalui segala macam kehidupan kita. Kita merencanakan untuk memuliakan Kristus. Kita melakukan untuk memuliakan Kristus. Kita mengevaluasi kehidupan kita supaya apakah kehidupan kita sudah benar-benar memuliakan Kristus atau enggak. Dan pikiran kita tertuju pada hal-hal yang surgawi. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja dan sebagainya. Enggak. Paulus juga bekerja loh sebagai pembuat tenda loh, jangan salah. Dia itu, makanya ada istilah tent maker, pembuat tenda, yaitu orang-orang yang membiayai pelayanannya dengan pekerjaannya. Paulus memang kadang menerima uang dari jemaat, tapi kadang-kadang dia juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Gitu. Paulus juga perlu makan, makanya dia sampai bekerja membuat tenda kalau dia sampai kekurangan dan sebagainya. Kenapa? Bukan berarti dia tidak memikirkan pikiran jasmani, tetapi ketika dia memikirkan pikiran-pikiran jasmani itu di dalam rangka untuk menggenapi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya dia. Makanya di dalam doa Bapa kami, sudah dikatakan di dalam doa itu, Tuhan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan jasmani kita loh. Jasmani kita ya perlu makan kok. Jadi urusan jasmani juga kita minta kepada Tuhan, gitu kan? Secukupnya, cukup apa? Cukup untuk kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Cukup untuk itu. Nah, itu maksudnya memikirkan pikiran surgawi, bukan berarti pikiran duniawi sama sekali diabaikan. Nah, itu jadi aneh nanti begitu. Kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang mungkin barangkali tidak mendarat. Gitu. Maka saya mengatakan ya, di dalam gereja, ujung tombak keteladanan yang terbesar itu bukan hamba Tuhan untuk hal pelayanan, tetapi siapa? Jemaat. Kenapa? Karena begini, jemaat yang dewasa rohani itu orang yang hidup di dalam dua dunia saat ini. Jadi mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang sifatnya up to date. Ya tentu di dalam pekerjaan dan wilayahnya masing-masing gitu. Nah, bagaimana iman Kristen itu dilakukan, diaplikasikan dalam pergumulan-pergumulan itu. Nah, itu keteladanan yang baik loh, pergumulan. Orang menjabatkan contoh lah, kalau sedikit hamba Tuhan yang harus jadi teladan, hamba Tuhan tidak kerja sekarang kebanyakan, justru dihidupi kecuali yang karismatik malahan. Saya masih lebih mending karena saya pernah jadi kontraktor. Tetapi ketika saya bercerita hari ini, itu kan keteladanan masa lalu. Bukan keteladanan sekarang. Ya masih lebih mending daripada tidak pernah kerja sama sekali. Tapi saya katakan yang paling efektif adalah orang-orang awam yang dibekali berinteraksi dengan dunia luar, di dalam pekerjaannya, bergumul, kembali ke gereja untuk bergumul bersama-sama tentang firman Tuhan, men-sharingkan kesulitannya, dan bersama-sama secara komunitas menyelesaikannya, memberikan doa, memberikan nasihat, tuntunan, penghiburan, dan sebagainya. Dan orang lain juga belajar bahwa dia tidak sendiri, bahwa ada banyak orang yang mengalami hal yang sama. Nah, kalau sedikit-sedikit hamba Tuhan, ya sulit. Gitu. Makanya seperti yang kemarin saya katakan, teladan itu saling meneladani, yaitu ujung tombak yang efektif keteladanan itu jemaat. Kalau saya jemaat, saya kerja dan saya melayani, bagaimana saya bagi waktu? Keteladanan saya yang paling gampang bukan hamba Tuhan mah full time. Gampang ya, yang tidak full time itu loh cara bagi waktunya kayak apa ya? Nah, contoh nyata ya, tapi malah dihindari. Coba kamu tanya hamba Tuhan, coba contoh hamba Tuhan, nah, pemimpin kita ya. Repot, justru mereka tidak punya contoh yang konkret, yang up to date. Justru orang-orang yang
bekerja di dalam tanda kutip ya, sekuler, itu tadi, itu alat yang tajam, efektif untuk memuridkan orang lain. Dan itu yang seringkali banyak gereja, dan salah satunya saya lihat gereja kita sangat kekurangan di dalam hal ini. Selalu sedikit-sedikit hamba Tuhan. Bahaya, nggak akan berkembang. Untuk kita menjadi dewasa, menjadi orang Kristen yang berintegritas. Karena tidak pernah berkumpul bersama-sama. Nah, apekdo dikumai, menanti dengan sabar, itu menanti dengan harapan yang besar, tetapi sabar. Nah, minta seorang baca yuk, 2 Petrus 3 ayat 12. Tadi pria ya, sekarang wanita lagi dah. 2 Petrus 3, 12. Yuk, para wanita, siapa? 2 Petrus 3, 12. 2 Petrus 3 ayat 12. Yuk. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, apakah manusia dapat mempercepat kedatangan Tuhan kedua kali? Ya sudah, tentu jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, bagaimana kita memahami 2 Petrus 3, 12? Nah, maksudnya itu loh. Mempercepat itu orang yang ingin cepat-cepat Tuhan datang kedua kali. Maksudnya itu mempercepat. Bukan membuat yang tadinya Tuhan datang 2003, 2100 jadi 2050. Bukan begitu. Ya Tuhan datangnya kalau mau datang 2100 ya dia tetap datang 2100. Ya tetap. Dan kita juga tidak pernah tahu dia mau datang kapan. Tetapi maksudnya adalah orang-orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan kedua kali itu ayo cepet lah ini ya, cepet gitu, kepinginnya cepet begitu, datang 2 kali, jangan sabar gitu. Harapannya pengen cepet, tetapi dia menanti dengan sabar gitu. Cepet tapi menanti dengan sabar lah, itu kan dua hal yang paradoks begitu. Setia tetapi ayo Tuhan kapan datang 2 kali gitu. Karena kecintaannya adalah apa? Tuhan. Nah, ketika Tuhan datang kedua kali, dia akan mengubahkan tubuh kita. Tubuh yang hina ini dikatakan dia akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Apakah tubuh kita itu hina loh? Bukan berarti tubuh kita itu jelek, bukan. Kenapa? Karena materi atau tubuh ini buruk. Bukan. Kenapa? Karena tubuh ini diciptakan oleh Allah dan ciptaan Tuhan itu baik. Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang buruk. Jadi tubuh kita itu sesuatu yang baik, maka harus dijaga kesehatan kita. Maka kita juga harus 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan apa itu? Mencuci tangan, begitu kan? Termasuk mencuci muka. Nah, kenapa kita menjaga ibadah secara online, tidak secara onsite? Karena tubuh kita ini baik, jangan sampai kita sakit, dan keefektifan kita untuk dan efisiensi kita kemudian untuk melayani Tuhan menjadi berkurang atau bahkan hilang. Kenapa? Karena kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita yang diciptakan Allah ini dengan baik. Jadi tubuh kita ini baik. Karena itu diciptakan Allah. Tapi kenapa Paulus mengatakan tubuh kita yang hina? Dia berbicara di dalam konteks kedagingan yang tercemar oleh dosa. Dia sedang berbicara di dalam konteks kondisi orang yang binasa. Nah, kita mulai, terus dia bicara kedua dalam konteks akan adanya pengharapan eskatologis. Bahwa tubuh kita yang binasa ini, yang memiliki kedagingan, perasaan-perasaan, dan kadang pikiran-pikiran yang membuat kita meskipun sudah percaya kepada Kristus, tapi dapat digoda oleh dosa dan sebagainya, dan kemudian kita dapat jatuh ke dalam dosa, itu suatu saat akan diubahkan oleh Tuhan. Sehingga menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Ketika Kristus bangkit, dia memakai tubuh kemuliaan yang dipakainya untuk terangkat ke surga. Tubuh semacam itu akan kita miliki kelak, tubuh yang appropriate, yang pas untuk kehidupan surgawi nanti. Nah, kita akan memperoleh apa yang diperoleh oleh Kristus, yaitu tubuh kemuliaan.
Maka kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus itu bukan sekedar berbicara masalah kemenangan, tetapi berbicara masalah pengharapan bahwa kita kelak akan memperoleh dan menikmati hal yang sama. Dengan satu syarat, kita menempel bersatu dengan Kristus. Berkat rohani di dalam surga kita akan peroleh di dalam Kristus. Yaitu apa? Tubuh kemuliaan. Yang melepaskan kita dari tubuh yang hina. Tubuh yang tercemar dosa. Yang masih bisa, yang selalu digoda oleh pikiran-pikiran dosa. Maka Agustinus mengatakan, nah Agustinus ya, dia membagi fase kehidupan manusia itu menjadi 4 bagian. Adam dan Hawa, bukan kita. Adam dan Hawa itu memiliki fase, berada di dalam satu fase yang namanya pose non pecare. Pose itu possibility, posibilitas, kemungkinan, mungkin. Non ya non, enggak, tidak. Pecare berdosa. Jadi pose non pecare itu maksudnya bisa mungkin tidak berdosa. Nah, itu Adam dan Hawa, tetapi kemudian dia berdosa. Nah, ketika berdosa, sebelum menerima Kristus, kita menurut Agustinus, kita berada di dalam satu fase yang namanya non posse, non pecare. Tidak mungkin tidak berdosa. Jadi apa? Semata-mata kita berdosa. Kesalahan kita, kesalehan kita tetap seperti kain kotor. Kesalehannya Pak Saleh tetap salah. Gitu. Kan non posse, non pecare kita tidak mungkin tidak berdosa. Nah, Martin Luther memberikan istilah yang lain. Dia kelihatannya tidak terlalu setuju dengan istilah yang dipakai oleh Agustinus. Dia memakai istilah kemudian bukan non posse, non pecare, tidak mungkin tidak berdosa. Tetapi dia memakai istilah yang lain, simul justus et peccator. Bersama-sama simul justus orang yang dibenarkan, et dan peccator pendosa. Status kita di dalam Kristus, untuk status yang selanjutnya setelah kita menerima Kristus, Martin Luther memakai istilah simul justus et peccator. Itu pernah dipakai untuk tema kebaktian kita. Kita ini sekaligus orang kudus dan orang yang berdosa. Maka di dalam kehidupan kita masih bergumul di dalam dosa. Nah, Agustinus tidak pakai istilah simul justus et peccator, dia pakai istilah yang ini. Dia pakai istilah pose saya salah. Ketika Adam dan Hawa, istilahnya bukan pose non pecare, tetapi pose pecare, bisa berdosa. Begitu. Itu Adam dan Hawa, kita enggak. Nah, yang kita sekarang setelah ditebus oleh Kristus, istilahnya yang tadi saya bilang, pose non pecare, kita bisa tidak berdosa. Nah, itu yang kelihatannya Martin Luther enggak terlalu setuju dengan istilah itu. Jadi pose non pecare itu ya, orang yang tetap di dalam dosa, yang tidak menerima Kristus, ya tetap istilah mereka dalam stage non pose non pecare, tidak mungkin tidak berdosa, selalu berdosa. Nah, nanti setelah kita menerima tubuh kemuliaan, kita berada di dalam surga atau di dalam langit dan bumi yang baru, kita menerima satu kondisi bahwa tubuh kemuliaan itu bukan sekedar tubuh kemuliaan kita, tetapi seluruh jiwa kita, seluruh roh kita itu berada di dalam satu stage status yang apa? Non pose pecare. Tidak mungkin berdosa. Jadi bahkan posibilitas kemungkinan kita untuk berdosa pun dihilangkan oleh Kristus. Kita tidak lagi digoda oleh dosa. Kita tidak mungkin jatuh, dan itu sukacita yang besar. Sehingga persekutuan kita dengan Allah tidak dapat dihilangi lagi oleh dosa-dosa. Suatu persekutuan yang dikejar di dalam kehidupan kita.
Mari kita renungkan. Apakah kita orang-orang yang sadar jati diri kita itu siapa di hadapan Tuhan? Apakah kita orang-orang yang warga kerajaan Allah? Atau kita masih warga kerajaan dunia? Kalau kita warga kerajaan Allah, kita sudah menjalani kehidupan setiapnya warga kerajaan Allah. Meskipun tentu, saya mengatakan ada ketegangan di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita selalu ada tension, tarik-menarik, ayo kamu ke dunia, ayo jangan hidup seperti dunia, tetapi seperti warga kerajaan Allah. Hidup kita penuh dengan pergumulan. Nanti pergumulan itu akan terlepas total ketika langit dan bumi yang baru itu diwujudkan oleh Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga, bagaimana kita memandang mereka yang binasa? Apakah kita memandang mereka dengan duka dan kasih karena hidup mereka berakhir dengan kebinasaan? Dan apakah cara pandang tersebut membawa kita, bermuara kita untuk menjangkau orang-orang berdosa dan mengajarkan, memuridkan mereka di dalam kebenaran? Amin. Sampai di sini presentasi saya. Ada pertanyaan enggak? Pas 1 jam. Oke, ada pertanyaan? Tanya apapun boleh. Oke, ada pertanyaan? Jadi Paulus melihat mereka, mendoakan mereka sampai menangis. Mengingatkan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus itu sampai menangis. Kenapa? Ketidaktegaan dan rasa kasih dia kepada mereka. Dan itu berujung pada dia memberitakan Injil. Berujung pada bagaimana Paulus melayani mereka. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang agresif untuk memberitakan kebenaran, bukan dengan memaksa, tetapi memberitakan Injil kepada mereka dengan bijaksana. Poinnya itu hari ini. Dan dari situ, di sisi yang lain, kita punya pengharapan, kita pun sama seperti orang-orang yang akan binasa. Di dalam satu sisi, kita masih bergumul dengan dosa. Tapi jangan sampai ketidaksempurnaan kita itu menghalangi kita memberitakan kebenaran, menghalangi kita melayani, menghalangi kita mengajar. Tetapi pergumulan itu suatu saat di dalam Kristus akan dibereskan. Bahwa apa? Bahwa suatu saat bahkan kita kemungkinan untuk berdosa saja itu sudah dihilangkan oleh Tuhan. Betapa sukacitanya orang yang ingin terlepas dari dosa mendapatkan tubuh kondisi yang seperti itu. Kalau kita tidak berduka cita karena dosa kita tidak pernah tahu pengharapan eskatologis kita itu seperti apa. Yang kita harapkan dapat rumah di surga, terbebas dari penyakit, hidup nyaman, damai sejahtera, senang, dilayani malaikat mungkin malahan kalau perlu rumahnya. Ya itu aja. Tapi pengharapan kita seharusnya kita miliki, gitu kan. Yang membuat kita terlepas dari Tuhan, kita passion kita Tuhan. Yang membuat kita terpisah dari Tuhan itu dosa. Sekarang kita mencicipi bersekutu dengan Tuhan, tetapi kerinduan kita selalu terganggu karena dosa. Kita ingin lepas, begitu kan, secara sempurna. Kita bisa melawan, enggak kayak orang yang belum menerima Kristus yang selalu dikungkung oleh dosa, gitu kan. Bukan kungkung Alek, dikuasai oleh dosa. Tetapi sekarang kita tetap tanda kutip ya bersatu pakai tanda kutip, menempel dengan dosa. Tetapi dosa itu bukan menjadi tuan kita, tetapi menjadi lawan kita yang selalu sama-sama bertempur di dalam kehidupan dan hati kita setiap hari, dan kita terganggu karena ini menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita ingin ini dilepaskan sama sekali, gitu loh. Nah, suatu saat ini akan dilepaskan sama sekali oleh Tuhan ketika Dia nanti datang kedua kali. Dan itu sukacita kita, sukacita warga kerajaan Tuhan. Apakah ketika kita mengaku sebagai warga kerajaan Allah, kita punya sukacita dan duka cita seperti itu? That's the point. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri hari malam ini.
kalau boleh kita tutup dalam doa, minta siapa ya? Saya lebih suka jemaat yang berdoa nih. Tante bawa, Rika Tanti. Tante bawa ada? Tante. Halo? Kalau nggak ada ini aja dah. Cik Lili, ada nggak? Tutup dalam doa. Ada, Pak. Yuk, minta tolong Cik Lili ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini, di mana kami bisa bersekutu, bisa mendengarkan firman Tuhan, lebih lagi mendalami, lebih lagi mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Sertai kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk selalu bisa bergairah untuk bisa memberitakan Injil Tuhan maupun mengenal Tuhan dengan lebih baik dari hari ke hari. Karena kami akan berpisah, kayak Tuhan juga pimpin kami dalam istirahat kami malam hari ini, ataupun dalam kegiatan kami sebentar sampai nanti kami beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you Cik Lili doanya. Sama-sama Pak. Oke, thank you. Bisa leave. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih semuanya. Tutup sekarang ya. Cihana, kenapa loyo Cihana? Masih mau ngobrol nih. Cihana loyo kenapa? Baru bangun bobo ya?